gagal jantung kongestif, bisa untuk hipertensi, untuk angina pectoris, aterosklerosis, bahkan sampai aritmia pun juga bisa. Dan kapan herbal itu digunakan? Yaitu sudah sejak kalau di Candi Borobudur itu relief tahun 700 ya. 700 sesudah Masehi. Berarti ya sejak zaman Nabi sudah ada gitu ya. Jadi udah ratusan tahun yang lalu atau bahkan ribuan ya, ribuan tahun yang lalu. Kemudian herbal juga sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, jadi functional food ya. Misalnya penggunaan kuliner, bisa juga untuk preparasi obat-obat komersial. Jadi obat-obat yang kalian minum itu sebagian mengandung senyawa aktif dari herbal. Contohnya ephedrine. Ephedrine itu obat apa ya? Mbak Nadira Aufaiza. Ephedrine obat apa, Mbak? Digunakan untuk mengobat. Ephedrine. Iya, untuk apa? Susah napas. Masih belum belum pas. M. Yusuf, M. Yusuf Z. Iya, dokter. Untuk apa ephedrine, Mas? Sebentar, dokter. Loh, kok sebentar? Men operator ya, googling. Untuk Harusnya hipertensi, dokter. hah, hipertensi. Hipo, dokter. Oh, hipotensi. Oke. Hipotensi di kayak ephedrine. Enggak pas. Aduh, Mohon maaf, dokter. ya mohon maaf terus sinau ya. Jangan mohon maaf tok. Oke, Mas dokter. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Ini dokter. Ini rupanya Abdul Aziz. Untuk apa, Mas? Suplemen herbal dokter. Saya nanya obat. Obat ephedrine itu untuk apa? Hipotensi dokter. Enggak, aku lah niru mau. Apa? Anak-anak ini nggak mau baca yo. Taman respi lah sudah toh. Kardio respi ya. Sampun dokter. Nggak dapat. Nggak dapat farmakologi. Belum dokter. Belum. Samen lek sakit pilek, samen baca nggak obat yang samen minum? Biasanya lek pilek minum apa? Nggak pernah pilek? Pernah kan? Terus Nah, saya dokter. takon koncone aku lek pilek ngombe apa ya? Lah ya minum apa kamu lek pilek? Oh, pilek minum oplosan.
Kak Roy. Mbak Naurah Afra. Wes gak iso Mas Abdul. Mbak Naurah. Mbak Naurah. Kok saya seperti nyari. Hah? Mbak Naurah. Mohon maaf dokter, bisa diulang dokter soalnya tadi putus-putus dokter. Ya paling gak mbok rungokno. Aku bukan YouTube ya, bisa di playback. Felicia Aulia. Iya dokter. Apa Mbak? Sebagai bronchodilator dokter. Bronchodilator. Terlalu ke dalam. Izin mungkin untuk hidung tersumbat gitu dokter. Ya. Untuk hidung tersumbat. Ephedrine itu jadi orang sakit flu, pilek itu pembuluh darah atau mukosa hidung itu mengalami inflamasi. Kalau inflamasi itu kan vasodilatasi. Nah, ephedrine ini vasokonstriktor untuk pembuluh darah di mukosa hidung biar nggak bengkak, biar bisa nafas. Kalau pilek itu hidungmu buntu atau enggak? Enggak dokter. Nah ya biar nggak buntu kan, buntunya karena inflamasi. Inflamasi kan vasodilatasi, maka diberi ephedrine biar vasokonstriksi. Kalau orang darah tinggi boleh nggak minum ephedrine? Kan vasokonstriksi ya efeknya. Boleh nggak? Orang darah tinggi tuh vasodilatasi atau vasokonstriksi? Vasokonstriksi. Berarti kalau orang hipertensi boleh nggak minum ephedrine? Nggak boleh. Ya, perhatikan itu ya. Kok pasien darah tinggi mbok kayak ephedrine, ya stroke pasiennya. Ephedrine itu banyak kita jumpai di obat-obat flu ya, tapi bukan dalam bentuk ephedrine, tapi pseudo ya. Tulisannya pseudo, tapi mocone pseudo, P, huruf P jangan dibaca. Pseudoephedrine, dalam bentuk pseudoephedrine. Itu berasal dari tanaman Ephedra sinica. Jadi banyak herbal itu diambil senyawa aktifnya, jadi diisolasi, terus kemudian digabungkan dengan senyawa kimia lain dijadikan obat. Nah, itu contoh penggunaan herbal sebagai obat komersial. Selain itu juga ada digitoxin, itu obat gagal jantung ya. Itu berasal dari Digitalis purpurea. Nah, biasanya pasien dengan gagal jantung itu ada istilah namanya digitalisasi. Itu bukan digital ya, seperti jam tanganmu itu ya. Jam tangan digital, kamera digital. Bukan itu. Tapi digitalisasi itu adalah pemberian preparat digitalis atau digitoxin untuk membantu meningkatkan pompa jantung pada pasien gagal jantung. Itu berasal dari tanaman Digitalis purpurea. Ada juga salisin. Salisin itu dipakai sebagai aspirin. Aspirin itu trombolisis, ya, untuk melisiskan trombus pada pembuluh darah. Itu diambil dari Salix alba. Dan ada juga reserpin. Reserpin itu adalah obat hipertensi yang bekerja sentral. Itu diambil dari Rowolfia serpentina. Ya, jadi sebetulnya obat-obat sintetis itu juga pakai herbal ya.
Dan banyak dokter yang nggak tahu bahwa obat yang dia berikan tuh ada unsur senyawa aktif dari herbal. Ya, next. Ya, ini beberapa alasan penggunaan herbal di masyarakat. Di antaranya adalah tentunya untuk mengontrol penyakit, ya, mengendalikan penyakit. Kemudian faktor ekonomi sosial. Jadi biasanya justru orang-orang dengan status ekonomi rendah, ya, itu yang menggunakan herbal karena beli obat mahal. Kalau herbal kan murah. Terus juga untuk masyarakat dengan lingkungan geografis di pedesaan. Sehingga angka kepatuhan minum obat di desa itu rendah karena mereka pakai herbal. Mereka takut mau minum obat. Terus juga herbal itu murah ya, dan efek sampingnya rendah. Dan regulasi herbal itu masih mengikuti regulasi makanan. Karena kalau pakai regulasi obat itu sulitnya minta ampun ya, perizinannya. Jadi contoh tuh banyak obat herbal-herbal Korea tuh masuk, padahal itu untuk sampel ya, untuk contoh itu aja juga harus izin ke BPOM dan prosesnya ribet. Dan tentunya perlu penelitian dan validasi efikasi keamanan penggunaan herbal dan juga interaksinya bila diminum bersama-sama dengan obat sintetis. Lanjut, slide. Herbal di Indonesia terbukti dari relief beberapa candi. Saya lupa nama candinya, hanya ingat nama Candi Borobudur aja ya. Sebenarnya nggak hanya Candi Borobudur. Jadi pernah ke candi nggak? Pernah ke candi? Pernah dokter. Pernah dok. Candi apa? Candi Kidal. Prambanan. Tadi Prabana. Candi Borobudur, Candi Gayatri. Candi. Beneran itu ya? Tarifnya Iya, berapa? beneran dokter. Tarifnya berapa kalau masuk candi? Candi Kidal 15.000. 15. Candi 25. Prambanan berapa? 35. Berapa? Candi Prambanan berapa? Siapa yang bilang pernah ke Candi Prambanan tadi? Berapa? Menengai. 25 dokter. 25. Murah. Tahun piro iku? 80. SD. Oh, SD. Saya ke sana 4 tahun yang lalu mungkin ya, atau 3 tahun tuh udah 80.000 ya untuk wisatawan domestik. Tahu Borobudur saya belum pernah lagi ke sana. 100. 100 dan belinya online ya. Ya mungkin kita suatu saat rekreasi ya, boleh nggak ya? Amin. Boleh dokter. Dokter. Nanti kita sewa gerbong kereta api ya. Kita wisata ke Candi Borobudur, kita cari reliefnya ini, minum jamu ya. Reliefnya orang minum jamu. Ini saya juga dulu ke Candi masih kecil, belum tahu tentang relief jamu. Setelah tahu kalau di sana ada relief minum jamu, saya belum pernah ke Borobudur lagi ya. Jadi pengen memotret foto ini secara langsung gitu. Beneran nggak ada relief minum jamu ya. Tuh gambarnya kan jelas ya. Dia ngudek jamu di lumpang terus diminumkan. Nah, itu. Itu bukti bahwa di Indonesia tuh masyarakat sudah minum jamu ya. Itu aja Borobudur tercatat tahun 722 AC. AC itu bukan air conditioner ya, tapi after Christmas. Jadi setelah Masehi. Itu buktinya. Oke, lanjut. Ya.
Nature is very important source for finding new drugs that leads to the treatment of diseases. Jadi alam itu adalah sumber yang sangat penting untuk menemukan obat-obat baru yang membawa kita pada tata laksana penyakit-penyakit. Ya, jadi nggak usah nyari kemana-mana, ya, dari alam sudah ketemu. Lanjut. Beberapa penyakit kardiovaskuler itu ya ini termasuk standar kompetensi yang harus dikuasai ya. Peripheral vascular diseases ya, penyakit vaskular perifer, penyakit jantung koroner, gagal jantung, infak miokard, stroke, kardiomiopati, dislipidemi, hipertensi. Jadi pada umumnya penyakit-penyakit kardiovaskuler itu berasal dari disfungsi pembuluh darah atau disfungsi vaskuler yang menyebabkan kerusakan organ. Jadi harus memahami anatomi, histologi, fisiologi vaskuler ya. Kalau itu mengalami disfungsi, maka muncullah penyakit kardiovaskuler. Lanjut. Ini bagan tentang proses patologi yang terlibat pada progres atau beberapa penyakit kardiovaskuler itu mengalami perburukan, begitu ya. Jadi di situ ada bagan penyakit ya, ada. Jadi sebenarnya penyakit kardiovaskuler itu enggak sendiri pada pasien, gangguannya tidak ditemukan hanya penyakit kardiovaskuler aja gitu, enggak. Pasti ada penyakit-penyakit atau faktor resiko lain yang menyertai, seperti merokok, kemudian obesitas, stroke, hipertensi, penuaan. Selain itu juga diabetes mellitus, hiperlipidemi, itu. Terus beberapa gangguan tersebut itu disertai dengan disfungsi mitokondria. Mitokondria itu apa? Mbak Inawati Amalia. Mbak Inawati Amalia. Ya, dokter. Apa itu mitokondria, Mbak? Mitokondria itu bagian dari sel, dokter. Bagian dari sel itu namanya apa? Apa ya? Masa nyebutnya bagian? Maksudnya ini, dokter, bagian sel yang menghasilkan energi. Lah iya, bagian dari sel itu namanya apa? Organosel. Organela. Organela sel yang menghasilkan energi. Ya, jadi disfungsi pada mitokondria itu berkontribusi menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Selain itu juga abnormalitas metabolimik. Jadi contohnya ya kalau dislipidemia itu mengalami abnormalitas metabolisme. Kemudian remodeling ekstraseluler matriks. Misalnya jaringan ikat kolagen mengalami deposisi. Deposisi itu namanya aja posisi, terus ada awalan D. Jadi posisinya mengalami deposisi. Jadi ibarat kita naruh kursi misalnya. Normalnya kursi itu ada di dekat meja, terus ini berpindah kursinya di kamar mandi gitu. Nah, itu deposisi. Nah, ini jaringan ikat kolagen mengalami deposisi. Jadi harusnya dia posisinya berada di tunika adventitia, dia berubah posisinya di tunika media. Nah, itu yang disebut dengan ECM remodeling, extracellular matrix remodeling. Itu juga menyebabkan penyakit kardiovaskuler.
Inflamasi, jelas. Inflamasi sudah banyak buktinya menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Contoh inflamasi yang ditimbulkan oleh bakteri itu adalah Porphyromonas gingivalis. Itu sudah terbukti. Jadi jangan main-main dengan sakit gigi ya. Kalau sakit gigi dipelihara itu bisa menyebabkan kerusakan jantung, biasanya dalam bentuk infark miokard. Jadi satu-satunya bakteri yang sudah terbukti menyebabkan infark miokard adalah Porphyromonas gingivalis, ya sesuai namanya kan gingiva. Dia ada di jaringan atau di mukosa mulut. Jadi kita kalau ada pasien sakit gigi harus segera diobati biar nggak menimbulkan penyakit infark miokard. Kemudian proliferasi sel otot polos pembuluh darah. Jadi nggak boleh berproliferasi terlalu berlebihan ya. Kalau berlebihan maka menimbulkan perubahan pada sel otot pembuluh darah. Ini terkait dengan, jadi kita harus belajar vaskuler ya, di mana di situ struktur utamanya adalah jaringan sel endotel sama sel otot polos pembuluh darah. Kemudian kekakuan dan migrasi. Jadi migrasi sel VSMC, kekakuan VSMC, proliferasi VSMC, inflamasi, ekstraseluler matrik, abnormalitas metabolisme, dan disfungsi mitokondria itu mendasari perubahan sel otot polos pembuluh darah yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Jadi yang ini ya. Kemudian yang sel endotel, yang sel endotel yang ini. Itu beberapa mekanismenya adalah penyempitan lumen dari arteri, jadi vasokonstriksi. Ini vasokonstriksi itu menimbulkan disfungsi sel endotel ya pada pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan kardiovaskuler. Kemudian gangguan pergerakan pembuluh darah, jadi impaired vasomotion. Kemudian disfungsi mitokondria juga, aktivasi trombosit, trombosis, inflamasi juga, penurunan nitric oxide, penurunan endotelial nitric oxide sintase, namun inducible nitric oxide sintase malah meningkat. Itu yang menyebabkan disfungsi sel endotel yang menyebabkan penyakit kardiovaskuler. Kemudian oxidize LDL, jadi LDL yang teroksidasi. Kenapa kita nggak boleh banyak makan lemak ya? Itu karena lemak-lemak yang kita makan itu nanti di metabolisme di dalam aliran darah itu dia menjadi salah satunya LDL. Dan kita kenal kolesterol kan ada berdasarkan densitasnya ada low density lipoprotein, ada high density lipoprotein atau HDL, terus ada trigliserida. Nah, ini yang LDL ini mudah sekali teroksidasi. Jadi manakala kita makan tinggi lemak, dia LDL-nya banyak di pembuluh darah, itu mudah sekali teroksidasi dan itu menyebabkan disfungsi sel endotel yang nantinya menyebabkan aterosklerosis ya. Terus abnormalitas metabolik. Jadi metabolisme yang abnormal, kemudian permeabilitas pembuluh darah yang turun, jadi enggak elastis lagi. Kemudian fibrosis pada pembuluh darah karena remodeling tadi ya, serta gangguan tonus pembuluh darah. Itu yang dua
hal yang menyebabkan timbulnya penyakit kardiovaskuler. Lanjut. Nah, ini yang penting mendasari beberapa penyakit kardiovaskuler, salah satunya adalah aterosklerosis dan hipertensi. Lanjut. Nah, beberapa tata laksana konvensional untuk aterosklerosis dan hipertensi itu adalah tentunya pemberian obat-obat antihipertensi dan obat-obat hiperlipidemia yang memodulasi hemostasis untuk mencegah terbentuknya trombosis ya. Jadi pemberian obat-obat antihipertensi dan hiperlipidemia itu untuk mencegah terjadinya trombosis, jadi mengendalikan hemostasis. Di mana obat-obat hiperlipidemia ini diberikan obat-obat penurun LDL dari golongan statin seringnya ya. Nanti dipelajari juga obat-obat hiperlipidemia selain golongan statin itu golongan apa? Baca buku farmakologi. Kemudian cara kerja dari golongan statin ini adalah dia bersifat pro-protein konvertase substilisin. Jadi pro itu berarti yang cara kerjanya sama ya. Tapi yang menghambat protein konvertase subtilisin atau keksin type 9 inhibitors. Jadi dia yang pro inhibitor protein konvertase subtilisin atau keksin type 9, PCSK9. Atau juga selain itu statin ditambah dengan canakinumab ya. Statin plus canakinumab atau hipertensi diberikan obat-obat yang mengontrol peningkatan tekanan darah. Biasanya diberikan obat-obat antihipertensi yang lebih dari satu atau multiple. Ya, ini juga perlu belajar golongan obat antihipertensi. Bisa diberikan golongan tiazid, diuretik tiazid, atau golongan ACE inhibitors ya, ACE, angiotensin converting enzyme inhibitors. Bisa juga angiotensin receptor blockers atau ARB atau calcium channel blockers, CA blocker. Bisa juga diberikan vasodilator, golongan antagonis aldosteron, beta blocker, alpha blocker, renin inhibitors, and central acting agent. Ya, jadi obat yang bekerja sentral, contohnya reserpin tadi, dari serpentina rowolfia tadi. Nah, itu digunakan sebagai vasodilator. Lanjut. Kemudian beberapa herbal untuk aterosklerosis dan hipertensi ini cara kerjanya melalui penghambatan stres oksidatif atau antioksidan. Kemudian vasorelaksan, antiinflamatori, antiproliferatif, atau bahkan menimbulkan efek diuretik. Efek diuretik itu, Mas Salosa, efek diuretik itu menimbulkan apa? Kalau pasien minum obat diuretik, efek sampingnya apa? Mas Salosa? Hiponatremi, Dok. Kenapa kok hiponatremi?
Kalau orang minum diuretik biasanya terus ngapain dia? Menyebabkan apa efeknya? Oh, mungkin dehidrasi dok. Karena Lah, kenapa kok dehidrasi? membuang cairan itu dok. Membuang cairannya lewat apa? Lewat tubus ginjal. Lah iya, lah Filtrasi. iya. Hah? Filtrasi dok. Apa? Dibuangnya lewat saluran apa? Eh, saluran tubus ginjal itu dok. Lah iya, saluran tubus ginjal itu apa jenenge? Saluran kemih, Dokter. Saluran kemih. Jadinya orang pasiennya sering Kencing dok. iya, sering kencing, sering berkemih. Kemih, kencing itu sama. Nah, itu diuretik. Nah, beberapa herbal juga menimbulkan efek diuretik. Jadi sering kencing. Makanya bisa mengalami hiponatremi karena natriumnya ikut keluar sama air kencingnya. Terus kemudian yang herbal remedy bisa mencegah kerusakan sel otot polos pembuluh darah atau VSMC dengan cara mencegah terjadinya phenotypic switching. Jadi sel otot polos itu kan ya sel otot polos. Jangan berganti menjadi jaringan lain. Maksudnya menjadi jaringan ikat. Jangan ya, karena dia sel otot polos ya sel otot polos gitu. Nah, kalau switching, phenotypic switching, dia berubah menjadi jaringan ikat. Terus juga sel otot polos pembuluh darah itu menghambat disfungsi sel endotel, menghambat aktivasi platelet, menghambat peroksidasi lipid, menghambat produksi stres oksidatif, serta mencegah aterogenisitas makrofag. Jadi makrofag itu sel inflamasi yang membantu terbentuknya plak aterogenik di dinding pembuluh darah. Lanjut. Nah, ini. Jadi bagaimana herbal itu bisa digunakan untuk tata laksana penyakit kardiovaskuler, di mana di situ produk herbal atau tanaman melalui jalur nitrit oxide ya. Jadi peningkatan inducible, jadi I ya, INOS, I-nya itu inducible. NOS-nya itu nitrit oxide sintase. Jadi jalur INOS dan nitrit oxide pathway, reseptor E2 ini pada siklooksigenase pathway, jalur siklooksigenase sih. Apa namanya? Inflamasi itu siklooksigenase ya. Yang menghasilkan tromboksan, prostaglandin. Itu. Kemudian modulasi pipar gamma. Terus kemudian di situ menimbulkan efek pada sel otot polos pembuluh darah, sel endotel, sel otot jantung ya. Di mana di situ pada sel otot pembuluh darah atau VSMC itu meningkatkan kontraktilitas atau memperbaiki struktur protein sel otot polos, ekstraselular matrik itu juga memperbaiki, kemudian meregulasi kadar-kadar ion kalsium. Jadi ion kalsium itu pengaturan di dalam dan di luar sel itu ada regulasinya. Jadi harus seimbang, nggak boleh banyak di dalam sel. Kalau terlalu banyak itu bisa merusak sel otot polos pembuluh darah. Kemudian mengatur proliferasi migrasi sel otot polos, memperbaiki fungsi mitokondria, dan meredam inflamasi. Kalau pada sel endotel itu
meningkatkan produksi nitrit oxide oleh sel endotel, kemudian membantu meregulasi angiogenesis, serta menjaga permeabilitas sel endotel dan mencegah inflamasi. Ya, inflamasi ini bekerja sama dengan PSMC. Kemudian untuk sel otot jantung, produk-produk herbal itu mencegah hipertrofi sel otot jantung, kemudian memperbaiki fungsi kanal KATP, kemudian meregulasi sekresi ANP. ANP itu neutral, neutral sih. Atrium itu loh, neural, kok neural sih? Neutrik. Jadi protein yang ada di atrium jantung itu ANP. Kemudian juga mencegah oksidatif stres dan mencegah apoptosis itu bekerja sama dengan sel endotel. Sehingga senyawa aktif yang ada di herbal dengan efeknya pada 3 jenis jaringan, sel otot polos pembuluh darah, sel endotel, dan sel otot jantung, itu mencegah atau memperbaiki penyakit kardiovaskuler, diantaranya hipertensi, aterosklerosis, hiperlipidemi, iskemia, gagal jantung, dan gangguan metabolik. Nah, itu adalah dasar senyawa aktif pada herbal bisa dimanfaatkan pada penyakit kardiovaskuler. Lanjut. Ini tadi sudah ya. Ini saya nggak perlu menjelaskan satu-satu, karena sebetulnya di fisiologi jantung itu sama Dokter Dini dulu sudah dijelaskan ya. Kalau saya mengulang, ya capek ya. Lanjut. Ini beberapa herbal. Ini sifatnya umum, jadi saya dapat dari jurnal. Jadi nggak spesifik Indonesia. Karena kalau herbal di Indonesia terkait penyakit kardiovaskuler tuh sangat minim ya. Tapi bisa dibaca publikasi saya. Jadi search saja dengan nama saya di PubMed, NCBI. Nanti penelitian saya dan kolega itu spesifik herbal pada kardiovaskuler. Beberapa herbal yang bermanfaat untuk aterosklerosis dan hiperlipidemi adalah bawang putih ya, garlic. Biasanya bawang lanang ya yang dipakai. Kemudian Commiphora mukul, ini kalau nama herbalnya sepertinya dari India. Monascus purpureus, berberin. Kemudian itu untuk aterosklerosis dan hiperlipidemi. Kemudian untuk hipertensi itu juga bawang putih juga bisa. Terus Rauwolfia serpentina tadi sudah, reserpin, Panax species atau ginseng. Ginseng ini dari Cina biasanya ya. Stefania tetandra. Kemudian Varatum spesies alkaloid. Ada juga Apium graveolens. Apium graveolens itu seledri. Andrographis paniculata. Lupa aku, Andrographis paniculata itu apa ya? Kemudian Nigella sativa, jinten hitam. Hibiscus sabdariva saya juga lupa, nih pelupa emang ya. Menta longifolia, ini seperti mint ya. Lanjut. Kemudian untuk insufisiensi vena itu bisa pakai Aesculus hippocastanum, Ruscus aculeatus,
Untuk insufiensi cerebral bisa pakai ginseng, ginkgo biloba. Terus Marinus officinalis, angina pectoris bisa pakai panak atau ginseng, jadi jenis ginseng. Kenapa kok banyak ginseng? Karena memang yang meneliti memang banyak orang Cina ya. Kemudian untuk penyakit jantung kongestif itu pakai digitalis purpurea, tadi di depan udah saya spill. Bisa berberin, salvia, miltioriza. Oke, lanjut. Ini beberapa gambar dari tanaman yang saya sebutkan tadi, ada garlic ya, soybean itu juga. Soybean tuh ada penelitian Pak Yudi tapi untuk diabetes mellitus ya, bukan untuk kardiovaskuler. Ginseng, ada yang belum tahu ginseng? Ya mungkin tahu gambarnya, tapi minuman banyak sih yang mengandung ginseng. Lanjut. Ini juga beberapa tanaman. Tadi lanjut. Ini kalau tadi berdasarkan penyakit, terus herbalnya apa? Kalau ini herbalnya apa? Untuk penyakit apa? Gitu ya. Jadi sudah saya jelaskan. Mungkin yang belum teh ya. Teh Camellia sinensis, teh hijau, itu juga bagus ya. Kandungan katekin terutama itu sifatnya vaskular protektif, melindungi pembuluh darah. Jadi bisa untuk anti hipertensi, antioksidan, antiproliferatif, antitrombogenik, dan seterusnya. Lanjut. Ini soybean, kedelai ya, mengandung isoflavon yang bisa menghambat pembentukan trombus ya, meningkatkan reaktivitas vaskuler dengan resistensi, jadi pencegah oksidasi LDL, termasuk juga meningkatkan nitrit oxide, terus menghambat platelet agregasi dan mencegah oksidasi LDL. Lanjut. Ini ginseng juga menghambat produksi stres oksidatif ya, ROS, reaktif oksigen species. Kemudian menstimulasi sekresi nitrit oxide yang dari sel endotel. Kemudian dia juga memodulasi kanal kalsium di sel otot jantung, menurunkan adesi platelet, ya, adesi trombosit di pembuluh darah, dan stabilisasi hemostasis glukosa. Ini kalau ada gangguan pada diabetes mellitus. Lanjut. Namun, selain memberi keuntungan, herbal juga bisa menimbulkan efek samping ya, adverse effect. Beberapa herbal yang bisa menimbulkan efek samping, ini contohnya lidah buaya ya, aloe vera, itu bisa pada kondisi hiperkolesterolemia bisa menyebabkan efek samping diare dan penurunan kadar kalium. Kalau buah yang banyak mengandung kalium apa? Ada yang tahu? Buah yang mengandung kalium. Pisang, ya bagus. Banyak makan pisang ya. Kaliumnya bagus untuk kesehatan jantung. Tapi efek sampingnya nanti jadi berkicau ya. Karena makan pisang. Ya, enggak, itu just kidding. Kemudian, jadi banyak pasien jantung itu kalau di nutrisi dietnya itu dikasih pisang.
dan itu tidak minum herbal, tapi jangan green. Camellia sinensis teh hijau pun pada orang hiperkolesterolemia itu bisa menyebabkan aritmia ya. Karena kan dia juga mengandung kafein, jadi bisa mengganggu irama jantung. Jadi hati-hati kalau orang hiperkolesterolemia minum green tea. Terus bawang putih juga gitu. Allium sativum itu pada orang hiperkolesterolemia bisa menghambat fungsi platelet. Terus pomegranate, apa pomegranate itu? Markisa ya. Markisa itu pada orang hipertensi bisa menyebabkan angioedem. Red yeast rice, jamur beras merah pada orang hiperkolesterolemia bisa menyebabkan miopati dan rhabdomyolysis. Ya, itu beberapa efek samping herbal. Lanjut. Ini juga hati-hati kalau pasien minum obat itu beberapa herbal tidak boleh diberikan ya. Contohnya ini Asian ginseng sama warfarin nggak boleh berinteraksi nanti. Kemudian bawang putih sama aspirin nggak boleh. Jadi ditanya ya pasiennya, Bapak makan bawang atau pakai ginseng atau minum green tea gitu ya, maka nggak boleh diminum herbalnya selama pengobatan. Paham ya? Lanjut. Ya, saya kira itu materi tentang herbal pada cardiovascular disease. Ada pertanyaan?